Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu peristiwa ini menyentakkan dunia internasional. Jahatnya propaganda Islamofobia yang lahir akibat propaganda sesat 9/11, perang global terorisme untuk menghancurkan jati diri umat Islam ini. Maka kemudian dunia mengubah sikap dan pandangannya. Dengan apa? Dengan pada tahun 2022 di bulan Maret kemarin, tanggal 15 Maret, United Nations telah mengambil satu inisiatif menjadikan tanggal 15 Maret yaitu hari dengan yang menjadi momentum penembakan dan pembunuhan umat Islam yang sedang salat Jumat di Selandia Baru itu. 15 Maret itu adalah hari untuk melawan Islamofobia di seluruh dunia. Maka tidak ada jalan lain bagi negara yang mayoritas beragama Islam ini, yang mestinya tidak ada kata-kata, ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran kebencian terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin, kecuali harus tunduk dan ikut kepada aturan main global, di mana dunia internasional sekarang sudah mengadopsi dokumen dan meresmikan hari tanggal 15 Maret itu sebagai hari anti atau combating Islamofobia, melawan gerakan Islamofobia, baik yang secara terang-terangan maupun secara samar-samar. Apalagi kalau ada yang berani mensponsori gerakan Islamofobia di negeri yang mayoritas beragama Islam ini, maka kita semua, seluruh elemen umat Islam, bisa menuntut kepada aparat penegak hukum untuk bisa menghukum seberat-beratnya praktek ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dengan dalih, dengan landasan daripada United Nations. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi promosi yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai qaumun tajhalun. Orang-orang bodoh bukan smart people ini. Mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi, ingin tampil seolah-olah hebat, seolah-olah pintar, seolah-olah cerdas, seolah-olah modern, seolah-olah humanis, tetapi mereka bekerja sadar atau tidak sadar telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri setiap insan yang lahir di atas muka bumi. Tidak bisa syariat Islam ini disamakan atau direndahkan dengan aturan-aturan selain daripada aturan Islam ini, yang itu adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah, hubungan sesama jenis yang sekarang ini dipropagandakan itu tidak lain adalah suatu bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sesama jenis ini diharamkan oleh Allah berdasarkan nas Al-Quran, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dikuatkan lagi oleh ijma' para ulama dari seluruh mazhab, dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Dalam menata membangun rumah tangga sesuai dengan maqasid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpedoman kepada aturan-aturan Allah. Allah tidak merestui, Allah tidak meridai, bahkan Allah melarang. Dengan cara apa? Membatasi hubungan sah dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu hanya terjadi pada dua jenis akad, yaitu akad nikah antara laki-laki dengan perempuan atau akad tamlik antara seorang tuan majikan dengan budaknya pada masa terjadi sistem perbudakan. Tidak ada yang direstui oleh Allah di luar dua jenis akad ini. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari kesenangan, hubungan, kenikmatan, hubungan seksual di luar yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu akad nikah atau akdut tamlik, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil ummiyil karim
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, ma'asyiral muslimin yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, kita dapat melaksanakan ibadah Jumat yang kedua di bulan Syawal ini dalam rangka kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ditempa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesyukuran kita ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya para khatib di mimbar Jumat yang mulia ini mengingatkan kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW menyatakan ra'sul amri kulluh at-taqwa. Pangkal dari seluruh urusan kita adalah ketakwaan kepada Allah. Semua ibadah ujungnya adalah, goalnya adalah untuk kita bertakwa kepada Allah. Akhlakul karimah adalah dalam rangka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah juga adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak berlebihan kalau Allah mengatakan bahwa dampak ketakwaan ini secara kolektif sangat-sangat luar biasa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita kaum muslimin, panduan yang tertinggi, pedoman yang paling agung dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, boleh atau tidak boleh untuk kita kerjakan adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah syariat Allah yang tidak bisa kita tawar-tawar. Maka itu kita harus menegakkan nilai-nilai keislaman kita ini, harus berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh bersendikan kepada nilai-nilai ciptaan manusia, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah syariah, dalam masalah ubudiyah dan akhlakul karimah. Karena nilai-nilai yang datang, yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Ta'ala ini adalah nilai-nilai abadi, nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang mengikat seluruh umat manusia ini sampai hari kiamat. La tabdila li kalimatillah. Sebab nilai-nilai yang abadi ini tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada amandemen, tidak boleh ada kita boleh mengotak-atik sesuai dengan selera, nafsu dan syahwat kita. Kalau manusia ini bersepakat untuk mengubah nilai-nilai yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya, kehidupan sosialnya, maka itu jelas adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas berat kita setelah Ramadan adalah menjaga ketakwaan, menjaga nilai-nilai fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Tugas berat kita adalah menjaga fitrah,
ketauhidan kita, menjaga fitrah kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir-akhir ini kita juga mendapatkan tantangan yang luar biasa. Tantangan berupa penyebaran nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai wahyu, nilai-nilai samawi, dan juga sekaligus bertentangan dengan jati diri bangsa kita sebagai bangsa dan negara yang ditegaskan dalam konstitusi bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara berlandaskan falsafah Pancasila yang sesuai dengan maqasidus syariah, tujuan-tujuan daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, ada dua hal yang mengganggu kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, sekaligus mengganggu kehidupan beragama kita, yaitu apa? Islamofobia. Di penghujung bulan Ramadan kemarin kita mendengar ada ungkapan yang sangat menghina syariat Islam, menghina keberagaman kita sebagai umat Islam yang mayoritas di Republik ini, yang menyatakan bahwa penutup kepala, penutup kerudung itu adalah disamakan dengan penutup kepala manusia gurun. Ini adalah sebuah ungkapan bukan hanya Islamofobik, tapi juga xenofobia dan anti terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita harus senantiasa berpegang kepada tali agama Allah. Dan Islamofobia ini sudah merebak bertahun-tahun, sudah beberapa dasawarsa, beberapa dekade sejak peristiwa apa yang disebut dengan peristiwa 9/11, 11 September. Saat itu umat Islam dipojokkan dengan isu kontra terorisme, terorisme global. Siapa yang tidak bersama Amerika maka berarti dia adalah lawan kami. Maka terjadilah dampak dari perang global terhadap terorisme Islam yang disematkan oleh dunia barat ini. Muncullah penghinaan-penghinaan, diskriminasi-diskriminasi, kemudian persekusi terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara yang minoritas beragama Islam, yang mana umat Islam itu sebagai minoritas. Puncaknya terjadi penembakan pada tahun 2020 di Christchurch di Selandia Baru, negara yang katanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi, melindungi hak-hak kaum minoritas. Ternyata begitu luas dampak daripada Islamofobia, anti terhadap Islam, kekhawatiran terhadap Islam ini karena akibat propaganda sesat selama 2 dekade. Luar biasa, sejak tahun 2000 sampai 2020 puncaknya di Selandia Baru itu, umat Islam ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat diberondong, ditembaki, dan ratusan orang gugur, puluhan orang gugur dalam peristiwa tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu peristiwa ini menyentakkan dunia internasional. Betapa jahatnya propaganda Islamofobia yang lahir akibat propaganda sesat 9/11, perang global terorisme untuk menghancurkan jati diri umat Islam ini. Maka kemudian dunia mengubah sikap dan pandangannya. Dengan apa? Dengan pada tahun 2022 di bulan Maret kemarin, tanggal 15 Maret, United Nations telah mengambil satu inisiatif menjadikan tanggal 15 Maret, yaitu hari dengan yang menjadi momentum penembakan dan pembunuhan umat Islam yang sedang salat Jumat di Selandia Baru itu. 15 Maret itu adalah hari untuk melawan Islamofobia di seluruh dunia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan lain bagi negara yang mayoritas beragama Islam ini, yang mestinya tidak ada kata-kata, ungkapan-ungkapan, ujaran-ujaran kebencian terhadap ajaran Islam dan kaum muslimin, kecuali harus tunduk dan ikut kepada aturan main global, di mana dunia internasional sekarang sudah mengadopsi
dokumen dan meresmikan hari tanggal 15 Maret itu sebagai hari anti atau combating Islamofobia, melawan gerakan Islamofobia baik yang secara terang-terangan maupun secara samar-samar. Apalagi kalau ada yang berani mensponsori gerakan Islamofobia di negeri yang mayoritas beragama Islam ini, maka kita semua, seluruh elemen umat Islam, bisa menuntut kepada aparat penegak hukum untuk bisa menghukum seberat-beratnya praktek ujaran-ujaran kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dengan dalih, dengan landasan daripada United Nation ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi promosi yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai qaumun tajhalun. Orang-orang bodoh, bukan smart people ini. Bukan smart, orang yang smart, bukan. Mereka ini orang bodoh. Disebutkan lagi dalam Al-Quran, mereka ini adalah qaum sau'in fasiqin, orang-orang fasik. Mereka disebutkan lagi di dalam Al-Quran, qaumun adun, qaumun musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Mereka disebut lagi sebagai al-qaumul mufsidun, mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ingin tampil seolah-olah hebat, seolah-olah pintar, seolah-olah cerdas, seolah-olah modern, seolah-olah humanis, tetapi mereka bekerja sadar atau tidak sadar telah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri setiap insan yang lahir di atas muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam surah Ar-Rum, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Agama yang lurus, agama yang qayyim, agama yang telah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi batu kebenaran, menjadi batu uji bagi kebenaran agama-agama di luar Islam. Tidak bisa kita menyamakan Islam ini dengan agama apapun di luar Islam, dengan keyakinan apapun di luar Islam. Tidak bisa syariat Islam ini disamakan atau direndahkan dengan aturan-aturan selain daripada aturan Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim, yang itu adalah merupakan fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, hubungan sesama jenis yang sekarang ini dipropagandakan itu tidak lain adalah suatu bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan sesama jenis ini diharamkan oleh Allah berdasarkan nas Al-Quran, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dikuatkan lagi oleh ijma' para ulama dari seluruh mazhab, dari dulu sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, juga dalam surah Al-Ma'arij, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dalam berhubungan seksual, dalam menata membangun rumah tangga sesuai dengan maqasid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpedoman kepada aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang turun, yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak merestui, Allah tidak meridai, bahkan Allah melarang dengan cara apa? Membatasi hubungan sah dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan itu hanya terjadi pada dua jenis akad, yaitu akad nikah antara laki-laki dengan perempuan atau akad tamlik antara seorang tuan majikan dengan budaknya pada masa terjadi sistem perbudakan. Kalau tidak ada lagi perbudakan, maka tidak berlaku ayat auma malakat aimanukum ini. Jangan lagi diisi oleh
konsep-konsep liberal yang dijajakan, dipropagandakan oleh orang-orang liberal. Au ma malakat aimanukum itu katanya adalah untuk hubungan suka sama suka, seperti yang dilakukan di zaman modern saat ini, sehingga orang bisa melakukan hubungan seksual di luar pernikahan berdasarkan penyimpangan makna dari ayat au ma malakat aimanuhum. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min zalik. Tidak ada yang direstui oleh Allah di luar dua jenis akad ini. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari kesenangan, hubungan, kenikmatan, hubungan seksual di luar yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu akad nikah atau akdut tamlik, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah melampaui batasnya. Masyaallah yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga menyatakan dalam banyak hadisnya, Allah telah melaknat orang-orang yang telah berbuat perbuatan seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Dan siapa yang melihat mereka melakukan fahisyah itu, maka Nabi perintahkan uqtulul fa'il wal maf'ul. Bunuhlah orang yang melakukan, yang memperkosa, ataupun yang menjadi objek, yang menjadi teman hubungan seksual di luar pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Masyaallah muslimin dirahmati Allah, maka para ulama telah menyatakan ijma. Apakah itu ijma itu disampaikan oleh para ulama seperti misalnya Imam Ibnu Qayyim, Imam Al-Qaffal, atau imam dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, dan Imam Al-Ghazali menyatakan semuanya, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan ini adalah keharaman perbuatan liwat, perbuatan yang menyimpang dalam hubungan seksual itu adalah ma'lumun minad dini bid-darurah, satu aksioma dalam keberagamaan kita. Keharaman perilaku seksual yang menyimpang seperti LGBT itu perkara yang aksioma. Seperti kita tahu haramnya berzina, haramnya mencuri, haramnya berjudi, haramnya minuman keras, haramnya makan daging bangkai, haramnya darah, atau haramnya seorang laki-laki menikahi anak perempuannya sendiri atau menikah dengan keponakannya sendiri. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sudah menjadi maklumun minad dini bid-darurah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam ini ada 3. Ayo seluruh elemen masyarakat Islam, masyarakat yang beragama, masyarakat yang beriman kepada ketuhanan yang Maha Esa yang ada di negeri yang kita cintai ini. Apakah dia umat Islam? Apakah umat di luar Islam? Ayo kita harus sama-sama bahu-membahu melawan propaganda dari penyimpangan seksual ini di media-media kita. Di media yang bisa kita miliki, kita punya akun Facebook, punya Twitter, punya Instagram, ayo suarakan penolakan kita terhadap penyimpangan dari fitrah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini tidak bisa ditolerir. Ini tidak bisa dibenarkan atas nama apapun. Karena dari segi apapun ini semua bertentangan dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada dibenarkan, ini adalah dorongan atau ada dorongan naluri untuk berbuat syahwat, berbuat hubungan seksual sesama jenis atau menyukai sesama jenis, maka itu tidak berarti adalah kita membenarkan perbuatan tersebut. Ini harus dilawan. Ya, sebagaimana keharaman misalnya, tahu ada orang poligami 4, maksimal 4 ya. Dalam Islam ini diberikan kebolehan maksimal 4, tapi dia pengen poligami 5, 6, 9. Nah, itu syahwat namanya. Dia harus mengekang dirinya, dia harus mengendalikan dirinya dan menjauhkan dirinya dari pikiran-pikiran kenikmatan hubungan seksual lebih dari 4 istri dalam satu waktu. Sama dengan ini. Kalau itu dianggap sebagai syahwat, sebagai naluri, dorongan, maka ini juga harus kita jauhi, harus kita hindari, karena itu adalah perbuatan yang telah dinyatakan oleh Allah sebagai tindakan yang diharamkan. Masyaallah muslimin dirahmati Allah. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh ormas-ormas Islam adalah harus bergerak dengan dakwahnya, dengan pendidikannya, dengan edukasinya, dan juga
dengan kekuatan sosial politik yang dimiliki oleh ormas-ormas Islam ini untuk menekan dan mendorong pihak eksekutif dan legislatif di negara, para penyelenggara negara Republik Indonesia ini untuk membuat satu aturan, regulasi yang tegas dan jelas untuk melarang berbagai macam media atau penyebaran konten-konten yang bernuansa LGBT ini. Sebenarnya kita sudah punya aturan main undang-undang pornografi. Tahun 2008 di pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi yang telah disahkan tahun 2008 itu sudah jelas. Ya, dilarang untuk memproduksi konten-konten pornografi. Apa yang dimaksud dengan membuat konten pornografi itu? Di antaranya adalah bahwa lesbian dan homoseksual itu adalah bentuk persenggamaan yang menyimpang. Dan ini tidak dibenarkan. Ya, dijerat oleh hukum positif undang-undang kita. Kalau ada yang menyebarkan, membuat konten, membuat propaganda, media promosi, apalagi judulnya provokatif, tutorial menjadi gay, nauzubillah min zalik, ini bisa dijerat oleh undang-undang pornografi sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat 1 undang-undang pornografi tahun 2008. Masyaallah muslimin rahmati Allah. Kalau tidak cukup, maka tugas dan kewajiban ulil amri kita, para penyelenggara negara kita, apakah yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat atau diamanahkan sebagai pengelola negara, sebagai pejabat-pejabat eksekutif, dia harus konsisten. Jangan pagi ngomong tempe, sorenya sudah jadi kedelai. Jangan berubah ucapan yang disampaikan sebelum dan setelah menjabat, harus konsisten. Apa yang diperjuangkan selama ini untuk melarang dan untuk menindak tegas, lalu mencegah penyebaran LGBT ini harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang yang jelas. Undang-undang yang bukan hanya sekedar undang-undang pornografi, tapi juga masuk dalam kitab undang-undang hukum pidana. Inilah tugas, tanggung jawab umara, tanggung jawab pemimpin bangsa untuk melindungi generasi depan masa depan bangsa kita ini, untuk melindungi umat beragama, untuk melindungi hak asasi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi apanya? Haknya untuk menjalankan syariat sesuai dengan agama masing-masing, terutama agama Islam. Dalam hal ini kita dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi kita. Ya, tidak boleh ada yang membenarkan atau melegalkan atau meresmikan perkawinan sejenis ataupun membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan agama, tidak sesuai dengan budaya, dan tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar daripada negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tugas kita sama-sama harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bukan hanya dalam ranah urusan pribadi, bukan hanya dalam urusan ibadah mahdhah, bukan hanya ketakwaan kita dalam sholat saja, dalam puasa saja, dalam berzakat saja, dalam urusan haji dan umrah saja, tapi ketakwaan kita harus mewujud dalam bentuk apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 112. At-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Mukmin yang baik bukan hanya yang pandai bertobat, bukan hanya yang pandai beribadah, bukan hanya pandai berzikir dengan tahmid, tahlil dan takbir, bukan hanya yang pandai ruku dan sujud, bukan hanya pandai dia baca Quran, tapi juga harus al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, harus dia tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, wal hafizuna li hududillah, dan menjaga syariat Allah ini dari berbagai macam perusakan-perusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin membatalkan syariat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Negara harus hadir sebagaimana para penyelenggara negara selalu berkata, negara tidak boleh kalah dari kaum radikal. Negara tidak boleh kalah dari terorisme. Maka negara juga sekarang harus hadir, dituntut kehadirannya, tidak boleh kalah dari agenda global LGBT. Negara tidak boleh kalah dari agenda transnasional yang namanya LGBT ini sebagai gerakan internasional. Kalau kita mau konsisten, semua agenda transnasional, apakah itu yang bersifat Islamis ekstrim, ataupun dia agenda liberal, sekuler, nilai-nilai ateis yang jauh dari agama, yang mana itu adalah juga gerakan internasional, maka kita semua harus konsisten bersama-sama, bahu-membahu untuk menolak dan melawan agenda transnasional yang namanya LGBT ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah jaga keluarga kita, umat Islam dimanapun berada, dan Allah bimbing para pemimpin-pemimpin kita untuk dapat bersikap dengan tegas, berdiri bersama kaum yang beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi.
Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.